Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sari. Saya Fitriani. Kami dari kelas 12 TKJ A. Di sini kami akan membuat tugas video tentang langkah-langkah konfigurasi FTP di Cisco Packet Tracer. Selamat menonton. Baiklah, di sini kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan awal aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, yang pertama, kita harus menggunakan dulu sebuah server. Kemudian di sini kita tambahkan satu switch. Selanjutnya kita tambah lagi access point yang apt. Tambahkan satu laptop. Dan yang terakhir kita tambahkan satu PC. Selanjutnya kita akan menambahkan kabel, yaitu kabel strike yang pertama dari server ke switch. Terus dari switch ke access point. Selanjutnya dari switch ke PC. Kemudian kita masuk ke laptop. Matikan laptop pada tombol on off. Kemudian lepas port LAN dan ganti dengan WPC 300N. Selanjutnya kita hidupkan kembali tombol on off-nya. Dan ini dia. Kita masuk ke server, kemudian pilih desktop, IP configuration. Untuk IPv4 address-nya kita ketikkan 192.168.10.1, yaitu yang akan kita gunakan sebagai jalur FTP. Dan next max-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian DNS servernya sama, yaitu 192.168.10.1. Kemudian setelah pemberian IP address, kita menuju ke service, kemudian DNS, kita on-kan, kemudian pada name-nya kita beri nama, contohnya SMK bisa, .com. Kemudian address-nya 192.168.10.1. Kemudian kita add-kan ya guys ya. Kemudian kita tambah lagi dengan name-nya www.smkbisa.com. Dengan address sama seperti tadi 192.168.10.1. Kita add, kita tambah lagi dengan nama ftv.smkbisa.com. Dengan address yang sama 192.168.10.1. Kita add, tambah lagi name-nya mail.smkbisa.com dengan address 192.168.10.1. Dan yang terakhir kita add. Selanjutnya kita masuk ke HTTP. Kita delete semua kecuali yang terakhir, yaitu yang index
kita delete, kita sisakan 1, kemudian kita edit. Pada bagian ini kita kasih nama, terserah kalian ya guys. Di sini saya kasih SMK Bisa, kemudian user 1, user 2, dan yang terakhir saya kasih user 3. Kemudian kita save dan klik yes. Selanjutnya kita masuk ke DHCP. Kemudian kita on-kan terlebih dahulu. Selanjutnya file name-nya kita ubah ke SMK Bisa. DNS servernya 192.168.10.1 dan start IP address-nya kita ubah ke 192.168.10.2. Kemudian kita add. Selanjutnya kita masuk ke FTP. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian pada bagian Cisco kita remove. Selanjutnya kita beri nama pada username-nya SMK Bisa. Kemudian passwordnya kita beri nama SMK Bisa juga. Kemudian kita checklist semua, yaitu read, delete, rename, list. Kemudian kita add. Setelah itu kita masuk ke email. Setelah di-on-kan, kita kasih user domain name, yaitu mail.smkbisa.com. Kemudian usernya kita kasih, terserah kalian ya guys. Di sini saya kasih user 1, passwordnya 123. Kita klik plus, pilih set. Kemudian kita tambahkan user lagi. Di sini saya kasih user 2 dengan password 456. Kita plus lagi. Kita tambahkan user lagi, yaitu user 3. Passwordnya 7, 8, dan 9. Kita plus lagi. Kemudian setelah di service, kita masuk ke laptop, kemudian pilih desktop, sebelum masuk ke web browser kita pastikan IP DHCP untuk klien, yaitu PC dan laptop. Yang pertama IP PC, desktop, kemudian IP configuration, kita klik DHCP. Selanjutnya IP laptop, sudah. Selanjutnya kita masuk ke web browser. Dan ini adalah tampilan awal web browser. Selanjutnya kita ketikkan smkbisa.com, lalu kita klik go. Dan ini tampilan yang akan muncul jika kita berhasil.
Selanjutnya kita close. Kita pilih email. Pada bagian your name kita ketikkan user 1, lalu email addressnya kita ketik user1_mail.smkbisa.com. Incoming mail servernya sama seperti sebelumnya, yaitu mail@smkbisa.com. Selanjutnya username-nya kita ketikkan user1, passwordnya yang tadi 123. Lalu kita ke PC, kita lakukan hal yang sama seperti di laptop. Kita pilih email, your name-nya kita user2, email address-nya user2_mail@smkbisa.com. Incoming mail server sama outgoing mail servernya sama, yaitu mail@smkbisa.com. Username-nya kita user2 dengan password 456. Selanjutnya save. Lanjut kita ke server, kita ke desktop, close. Selanjutnya kita ke email, sama seperti tadi, your name-nya user3, email address-nya user3_mail@smkbisa.com. Incoming dengan outgoing sama, yaitu mail@smkbisa.com. Username user3 dengan password 789. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengirim pesan dari server ke laptop, yaitu dengan mengklik compose. Selanjutnya kita ketikkan pada bagian to, yaitu yang akan kita tuju. Di sini saya ketik user1_mail.smkbisa.com. Subjeknya terserah kalian. Di sini saya contohkan dengan mengetik mau user1. Kemudian kita klik pada bagian yang kosong. Di sini saya ketikkan contohnya halo. Kemudian kita send. Untuk mengecek apakah pesan kita terkirim, kita klik receive. Kemudian akan muncul tampilan seperti di layar jika pesan yang kita kirim berhasil. Lalu saya akan mengirim pesan lagi untuk ke klien yang satunya, yaitu PC. Dengan mengklik server, kita compose. Kemudian pada bagian to, user satunya kita ubah ke user2. Dan subjeknya kita ubah dari yang sebelumnya mau user1 menjadi mau user2. Kemudian yang bagian keduanya kita klik halo user2, kemudian kita send. Kita lanjut ke PC, kita klik receive. Maka file yang dikirim dari server akan diterima oleh PC. Selanjutnya kita akan menerapkan firewall dalam jaringan ini. Jadi kita akan ngeblok satu buah PC agar tidak terhubung ke server. Yang pertama kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian pada bagian action kita pilih Denny. Kemudian remote IP-nya kita ketikkan 192.168.10.3, yaitu kita akan ngeblok PC.
pada protokolnya kita pilih IP. Selanjutnya pada bagian remote with card mask kita ketikkan 0.0.0.0.0. Kemudian kita add. Selanjutnya pada bagian action kita ketikkan allow. Pada remote IP-nya kita ketikkan 192.168.10.2. Kemudian protokolnya kita IP, remote with card mask-nya kita 0.0.0.0. Kemudian kita add. Sudah selesai. Lalu kita akan mengeping melalui pesan dari server ke PC 3. Apakah terhubung atau tidak? Maka hasilnya tidak akan terhubung karena di server kita telah mendeni atau mengeblok PC agar tidak bisa terhubung ke server. Lalu kita akan mengeping dari server ke laptop, maka hasilnya akan successful. Yeay! Karena di laptop server mengizinkan laptop agar bisa terhubung ke server.